Legend of the Great Sage, Chapter 1011. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Li Qingshan hanya fokus pada kultivasinya dan terus menyempurnakan hati iblisnya, sementara Yue Wu yang terus mengecilkan cakupan seluruh medan perang. Setelah waktu yang tidak diketahui, gumpalan awan gelap muncul dari sungai dan menyebar ke pegunungan. Guntur bergemuruh di awan, dan siluet seekor naga terlihat samar-samar. Akhirnya, senyum muncul di wajah Li Qingshan saat dia berkata dengan keras, "Jangan menunda-nunda. Ayo selesaikan ini." Dalam sekejap mata, awan gelap menutupi langit dan menyelimuti kepala Li Qingshan. Hujan hitam turun deras, mengaduk energi iblis pelindung di sekitarnya dan menyebabkan kabut putih naik. Pada saat ini, 2 jam lagi berlalu. Yue Wu yang semakin mempersempit ruang lingkup medan perang. Satu-satunya area yang bisa mereka lalui adalah ruang terbuka besar yang dikelilingi oleh pegunungan dan beberapa gunung di sekitarnya, yang semuanya diselimuti oleh awan gelap. Li Qingshan, sudah waktunya kau mati. Siluet naga itu berenang, dan suara siking datang dari awan gelap, disertai gemuruh guntur, seolah-olah itu adalah perintah dari surga. Jurus ini disebut penutup awan gelap, dan pada awalnya merupakan jurus yang digunakan dalam mantra naga kaisar hitam untuk menyerang kota dan menghancurkan gunung. Jurus ini sangat merusak, tetapi tidak cocok untuk digunakan dalam pertarungan kekuatan magis. Jika tidak, musuh akan dapat melarikan diri dari awan gelap dalam sekejap. Namun, Si King telah mengatur waktunya dengan sempurna dan memperhitungkan medan, sehingga mustahil bagi Li Qingshan untuk melarikan diri. Li Qingshan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kamu mempersiapkan diri sekian lama hanya untuk memandikanku. Li Qingshan berdiri di medan perang dan mengeluarkan raungan panjang, memecah tirai hujan dan mencabik-cabik awan. Dia melihat sekilas ekor naga hitam, dan rantai penindasan iblis melesat di udara. Naga hitam itu mengayunkan ekornya, menghindari ikatan rantai penindasan iblis, dan bersembunyi di balik awan gelap lagi. Mulut naga itu terus-menerus mengembuskan kabut, membuat awan gelap semakin tebal. Di atas medan perang, hujan deras turun, dan segera, air hitam itu menutupi kaki Li Qingshan. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, air hitam itu mengalir deras ke arahnya. Tubuh Li Qingshan gemetar. Air hitam itu melonjak menjadi ribuan tetes air yang berterbangan ke segala arah. Setankan, aura iblis yang mengepul berubah menjadi baju perang raksasa yang tingginya 100 kaki. Tanduk tajam di kepalanya hampir bisa menyentuh awan. Namun, dibandingkan dengan jas Nao yang kikuk dan berat, tampaknya lebih ramping. Mata iblis terbentuk di antara alis baju sirah iblis itu. Seberkas cahaya iblis melesat ke awan, mencari naga hitam. Tiba-tiba dia melihat bayangan seekor naga melintas dan dia pun meninjunya. Sebuah lubang besar terkoyak di awan gelap, tetapi naga hitam itu tidak terlihat. Si King tetap bersembunyi sampai awan gelap terkumpul hingga batasnya. Guntur gelap yang bergemuruh di awan tak dapat lagi diredam. Tiba-tiba, terdengar suara auman naga. Mati. Dengan kilatan cahaya, sambaran petir melesat keluar, membawa serta api pembalasan. Petir itu menyambar kepala Li Qingshan, dan kilat itu berkelap-kelip, berubah menjadi jaring listrik yang melilit tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap. Tubuh Li Qingshan menjadi mati rasa. Kilatan petir yang menyilaukan menyambar di depan matanya, dan suara ledakan terdengar di telinganya. Serangkaian sambaran petir menyambar. Biksu yang tidak marah itu sedikit mengernyit. 3 makam dan 5 kitab suci keluarga kekaisaran benar-benar luar biasa. Bahkan dapat menembus formasi pelindung dengan kekuatan seperti itu, dan petir cukup efektif melawan Ki Iblis. Jika dia adalah Raja Iblis biasa, dia akan mati karena disambar petir. Mata Han Qiongzi dipenuhi kekhawatiran. Namun, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap tenang. Yue Bing menatap lurus ke arah mereka, tidak dapat mengalihkan pandangannya dari mereka. Yue Wuyang, di sisi lain, mendesah. Yang baru telah menggantikan yang lama. Bagaimanapun, mereka berdua baru saja mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, tetapi jika mereka bertarung, dia sebenarnya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang meskipun dia adalah seorang jenderal besar. Dia menggunakan kesempatan itu untuk memarahi putranya, Yue Bing. Apakah kamu masih akan menganggap dirimu sebagai seorang jenius dan memperlakukan kultivasimu dengan enteng di masa depan? Aku tidak akan, Yue Bing berkata dengan patuh. Ia berpikir, sejak kapan aku menganggap remeh kultivasiku? Bukankah aku seorang jenius dengan kultivasiku saat ini di usia yang masih muda? Mereka berdua terlalu mengerikan, terutama Li Qingshan. Kudengar dari Qiongzi bahwa usianya baru beberapa dekade. Apakah dia reinkarnasi dari makhluk surgawi? Menara penekan iblis di helm Li Qingshan menunjuk secara diagonal ke langit, pada dasarnya berubah menjadi penangkal petir. Petir yang membakar merobek baju besi iblis, dan air hitam di bawah kakinya terus-menerus melonjak, mengikis baju besi iblis dengan gila-gilaan. Teriakan naga terdengar, dipenuhi dengan kegembiraan balas dendam. Si King mengerahkan petir putih dan air hitam, ingin menghancurkan Li Qingshan hingga berkeping-keping. Hanya dengan begitu kebenciannya akan terpuaskan. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia membiarkan petir menyambarnya saat bibirnya melengkung membentuk senyuman. Alasan mengapa wujud iblisnya begitu stabil adalah karena ia belum mengalami penempaan petir kesengsaraan, dan kekuatan iblis yang telah ia lahap dari berbagai raja iblis tidak sepenuhnya cocok. Awalnya ia membutuhkan banyak waktu untuk menempa dirinya, tetapi ia tidak menyangka Si King akan mengambil inisiatif untuk membantunya, menebus pelajaran ini. Apalagi yang bisa dikatakan? Dia hanya harus berdiri di sana dan menerima sambaran petir. Mengenai apakah dia akan disambar petir sampai mati, itu bukan lelucon. Bahkan jika dia tidak menggunakan 9 transformasi iblis dan dewa, fisiknya yang kuat masih ada di sini. Bahkan jika dia melepaskan baju besi iblisnya, disambar petir Si King selama 100 tahun bukanlah apa-apa.
Li Qingshan diam-diam mengedarkan patung penekan iblis, dan kotoran yang berbintik-bintik di hati iblisnya perlahan memudar di bawah pengaruh petir. Sifat iblis melonjak, tetapi itu bukan lagi semangat juang iblis harimau, tetapi kegigihan iblis lembu, diam-diam menahan sambaran petir. Tubuhnya yang besar terus menyusut, dan segera, ukurannya menjadi kurang dari 50 sang. Air hitam dengan cepat menenggelamkannya, membentuk danau hitam besar yang menenggelamkan pinggang Li Qingshan. Ombak bergulung-gulung dan menamparkan tubuhnya, tetapi dia seperti karang hitam, berdiri di sana tanpa bergerak. Sesaat kemudian, air hitam telah merendam dadanya. Qingshan, tunggu sebentar lagi. Biksu yang tidak marah itu berpikir. Sambaran petir sudah mulai melemah. Tanpa pil dan batu spiritual, bahkan Si King tidak dapat menahan serangan dengan intensitas seperti ini terlalu lama. Tunggu sebentar lagi. Si King menggertakkan giginya dan mengerahkan segenap tenaganya. Kemenangan sudah di depan matanya. Li Qingshan sudah mencapai batasnya. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, dan ia akan berhasil. Ia akan menghapus rasa malunya dan merebut kembali Asura Field yang menjadi miliknya. Namun, Li Qingshan juga memikirkan hal yang sama. Si King, tunggu sebentar lagi. Efek dari pemurnian petir itu cukup mengesankan. Waktu yang singkat ini telah menyelamatkannya setidaknya setengah tahun. Sosok Li Qingshan semakin mengecil. Setelah beberapa saat, ombak besar menghantam dan menelan sosok Li Qingshan sepenuhnya. Gemuruh guntur mereda, dan awan gelap mulai menghilang. Naga hitam itu berputar-putar di permukaan air beberapa kali sambil bertanya-tanya, apakah dia mati? Qingshan, Han Qiongzi melangkah maju, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Raja Asura meliriknya, apa yang membuatmu terburu-buru, gadis kecil? Musuhmu telah menang. Dia bahkan lebih kuat dari yang kuduga. Dia menang, tanya Han Qiongzi. Bangun, rantai penindasan iblis meledak dari air, melilit leher naga hitam itu dan menariknya ke bawah dengan keras. Naga hitam itu jatuh dengan keras ke dalam air, dan danau bergolak hebat. Ekor naga itu sesekali menghantam permukaan air, menimbulkan gelombang besar. Namun, kepala naga itu tetap berada di dasar air sepanjang waktu. Dengan suara ledakan, naga hitam itu keluar dari air. Saat air memercik ke udara, Li Qingshan berdiri tinggi di atas kepala naga itu. Sosoknya telah kembali normal, dan baju besi iblisnya telah terlepas. Lapisan-lapisan simbol iblis menyilang di tubuhnya yang kuat. Dia mencengkeram rantai penindasan iblis di tangannya seperti tali kekang, mengendalikan naga hitam yang ganas di bawahnya. Chapter 1012. Naga hitam itu mengeluarkan raungan keras, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Ia ingin melepaskan rantai perselisihan dan menjatuhkan Li Qingshan dari kepalanya. Naga hitam itu kadang-kadang akan menyelam ke dalam danau dan menimbulkan gelombang besar. Di waktu lain, ia akan menyerbu awan dan menyebarkan sisa-sisa awan lebih jauh lagi. Namun, Li Qingshan tampaknya terpaku di kepalanya, berdiri kokoh di atasnya. Dengan tarikan santai pada rantai, kepala naga itu ditarik ke samping, dan rantai hitam pekat itu menancap dalam ke dagingnya. Si King sangat marah. Dibandingkan dengan rasa sakit fisik, dia merasa penghinaan dan keputusasaan itu jauh lebih tak tertahankan. Tiba-tiba, dia melesat maju dan menghantam gunung. Ledakan, debu beterbangan, dan gunung bergetar seakan-akan hendak runtuh. Namun, ketika naga hitam itu terbang keluar dari debu, Li Qingshan tetap berdiri di atas kepala naga itu. Faktanya, postur tubuhnya yang tegak bahkan tidak berubah sama sekali. Ledakan, 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 ledakan. Naga hitam itu berputar mengelilingi pegunungan, menghancurkan lebih dari selusin gunung berturut-turut. Gunung-gunung runtuh dan bumi runtuh, jatuh ke dalam air hitam yang dalam dan menimbulkan gelombang besar. Namun, beberapa rantai lagi melilit naga hitam itu. Bahkan memutar tubuhnya pun menjadi sangat sulit, dan rantai itu terus mengencang, memancarkan kekuatan penekan iblis yang kuat. Untuk mengendalikan petir, naga hitam itu telah menghabiskan seluruh kekuatan mental dan fisiknya. Setelah beberapa saat mengamuk, akhirnya ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di bawah tekanan rantai, tubuhnya dengan cepat menyusut hingga kembali ke bentuk manusia. Ia jatuh ke puncak gunung, tepat di sebelah puncak tertinggi tempat Biksu Unraget dan yang lainnya menyaksikan pertempuran. Rambut Si King acak-acakan, dan jubah naganya compang camping. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia dalam kondisi yang sangat mengerikan, tetapi dia terus menatap Li Qingshan dengan kebencian dan keengganan, seperti serigala yang menatap pemburu di luar perangkap. Setidaknya begitulah yang terjadi. Li Qingshan berjongkok dan menatap Si King. Simbol-simbol iblis muncul di sekujur tubuhnya, dan ki iblis bangkit. Dia lebih seperti penjahat. Siapakah kamu sebenarnya? Si King masih berusaha mempercayai semua yang telah terjadi. Aku adalah warga negara Xia Raya yang patuh, subjek setia dari Yang Mulia, putra mahkota. Li Qingshan mencengkeram kepala Si King dan menghancurkannya dengan kuat menggunakan jari-jarinya. Suara tengkoraknya pecah diiringi dengan raungan marah Si King. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku bersumpah aku bukan manusia. Sosok naga hitam itu melesat, seolah-olah telah melompat ke ruang lain. Sosok itu langsung menembus segel lapangan Asura dan terbang menuju provinsi naga yang jauh. Li Qingshan terkejut. Dia tidak menyangka jiwa baru lahirnya bisa lolos dengan cara yang tidak biasa. Itu pasti metode penyelamatan hidup yang unik dari putra mahkota dinasti Xia besar. Dia langsung mengepalkan tangannya. Tepat saat dia hendak melepaskan gelombang kejut, dia berpikir sejenak dan melonggarkan cengkeramannya. Jika dia mengekspos dirinya sendiri sekarang, dia harus menghancurkan Aula Demon Suppression jika dia ingin mempelajari lapisan ke-9 dari Demon Suppression Statuary. Dia tetap tidak ingin menjadi musuh dengan biara Chan milik Deva Naga, terutama gurunya, Biksu Unraget. Tubuh Si King telah dihancurkan olehnya. Kultivasinya pasti akan sangat rusak, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk pulih.
Pada saat itu, dia secara alami dapat menghancurkannya sesuka hati, dan tidak perlu terburu-buru. Li Qingshan menang. Yue Wuyang mengumumkan dengan keras. Li Qingshan mengambil mayat Si King dan melompat ke puncak tertinggi. Setelah ditempa oleh petir, dia tidak perlu lagi menggunakan metode penekanan laut milik penyu roh untuk menekan hati iblisnya. Dia menarik ki iblisnya dan mengencerkan pola iblis, tetapi dia masih tampak agak misterius. Dengan sekejap, bayangan darah menghalangi jalan Li Qingshan. Aura pembunuh yang melonjak menyerbu ke arah Li Qingshan. Namamu Li Qingshan, kan? Apakah kau cukup berani untuk melawanku? Tidak tertarik. Mata Li Qingshan sedikit berkilat, dan dia terus maju ke depan. Pembunuhan Raja Asura berubah dengan cepat. Seolah-olah bisa menyerang kapan saja. Bagi seorang Asura, tidak ada yang namanya menahan diri. Itu pasti akan menjadi serangan yang mematikan saat itu juga. Namun, Li Qingshan tidak menanggapi sama sekali, seolah-olah dia tidak tahu betapa berbahayanya hal itu. Tak peduli bagaimana kau berubah, aku akan tetap tak terpengaruh, melangkah maju melewati Raja Asura. Secercah keterkejutan melintas di mata Raja Asura, tetapi ia tidak mengambil tindakan pada akhirnya. Li Qingshan tiba di hadapan Gu Yanying dan mengulurkan tangannya. Rampasan. Gu Yanying meletakkan dua cincin Sumeru di tangan Li Qingshan. Mereka saling menatap, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Han Qiongzi mendekat dan memeluk Li Qingshan. Dia berkata dengan gembira, hebat. Kamu menang. Petik 2. Sayang sekali bajingan itu lolos, kata Li Qingshan dengan rasa kasihan. Biksu yang tidak marah itu berkata, itu belum tentu hal yang buruk. Termasuk Si King, hanya ada 3 pangeran mahkota Xia Agung. Status mereka tidak dapat dibandingkan dengan kultivator hebat biasa. Bahkan jika mereka tewas dalam pertempuran, keluarga kekaisaran Xia Agung mungkin tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Li Qingshan tersenyum. Dengan kata lain, ini masih situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya memperoleh barang rampasan, dan dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Situasi menang-menang macam apa ini? Dia datang ke Provinsi Hijau dengan semangat tinggi untuk menagih utangnya, tetapi dia tidak hanya menyerahkan cincin Sumerunya, tetapi dia bahkan hampir dipukuli sampai mati di sini. Yue Bing menggerutu dalam hati. Aku masih berpikir ada yang salah dengan patung penekan iblismu. Biksu Unraget itu masih tidak mengerti. Dari cara Li Qingshan bersikap, dia tidak tampak seperti telah jatuh ke jalan iblis. Mari kita bicarakan hal-hal kecil ini di masa mendatang. Tuan, sudah saatnya aku menghabiskan waktu dengan nyonya. Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggang Han Qiongzi, yang membuatnya sedikit tersipu. Oh, muridku yang terkutuk. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan menunggumu di Gunung Buddha Besar. Kelompok itu meninggalkan lapangan Asura dan kembali ke aula utama perkebunan Han. Ada hal lain. Kebetulan sekali, rekan Gu juga ada di sini. Bagaimana kalau kita bahas saja? Kata Yue Wuyang. Apalagi, bukankah Jenderal Raja Agung datang ke medan Asura? Li Qingshan tersenyum. Itu hanya masalah pribadi. Kau memang layak memiliki Asura Field. Yue Wuyang tetap tenang. Ia tidak lagi menyalahkan Li Qingshan atas kurangnya rasa hormatnya. Sebagai murid sekolah militer, ia mengikuti prinsip dasar alam Asura. Prajurit yang kuat layak dihormati. Selain itu, ada juga urusan resmi. Kebencian Raja Belalang Terbang terhadapmu sangat dalam. Bisakah kau menceritakan keseluruhan ceritanya? Li Qingshan melirik biksu yang tidak marah itu, dan biksu itu mengangguk. Sebenarnya, dia tidak begitu yakin mengapa Raja Belalang Terbang menyimpan dendam yang begitu besar terhadap Li Qingshan. Sebenarnya, tidak ada yang serius. Hanya saja di aula penindasan iblis, dia mencoba menipuku, jadi aku memarahinya. Li Qingshan memberikan penjelasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Begitu ya, berani sekali dia. Kurasa kita bisa memanfaatkan kebencian ini. Aku akan jujur padamu. Kau bisa menjadi umpan dan menarik keluar tubuh asli Raja Belalang Terbang. Ini masalah pribadi dan masalah resmi. Tidak satu pun dari keduanya yang tampak baik, kata Li Qingshan. Awalnya, masalah ini sangat berbahaya. Aku sudah mendiskusikannya dengan gurumu untuk memastikan keselamatanmu, tetapi setelah melihat penampilanmu hari ini, guru yang tidak marah itu bisa berhenti khawatir. Dia masih perlu meminta pendapatmu, kata Yue Wuyang. Aku tidak keberatan. Namun, Raja Belalang Terbang itu tampak pemarah, tetapi sebenarnya dia berhati-hati dan paranoid. Dia tidak akan mudah tertipu. Li Qingshan tidak percaya Raja Belalang Terbang akan diliputi kebencian. Melalui beberapa pertemuan singkat yang pernah ia lakukan dengannya, ia dapat merasakan bahwa ada hawa dingin yang mirip serangga di balik penampilannya yang mudah marah dan mudah tersinggung. Sekalipun peluangnya hanya 10%, aku tetap harus mencobanya, kata Yue Wuyang. Kalau begitu, saya akan menunggu untuk dipanggil kapan saja. Di sebuah istana megah di alam naga, sosok seekor naga tiba-tiba muncul di altar megah dengan 9 naga terukir di atasnya. Sosok itu perlahan berubah menjadi sosok manusia, menjadi tembus pandang. Ekspresinya berubah karena ganas saat meraung ke langit. Chapter 1013. Saat Li Qingshan dan Han Qiongzi meninggalkan kediaman Han, kepingan salju tiba-tiba mulai berjatuhan dari langit yang mendung. Pemandangan yang sudah lama tidak kulihat. Li Qingshan mengulurkan tangannya untuk menangkap kepingan salju. Dalam sekejap mata, seluruh dunia tampak terdiam. Kita mau kemana? Tanya Han Qiongzi. Kami akan mengikuti perintah Anda, Nyonya. Kami akan pergi kemanapun Anda katakan. Li Qingshan tersenyum. Siapa Nyonya Anda? Anda tampaknya telah melupakan sesuatu, kata Han Qiongzi. Bagaimana mungkin aku lupa? Namun, lamaran pernikahan tadi agak terlalu terburu-buru. Setelah kau menyempurnakan buah kebijaksanaan, aku akan kembali ke sini lagi. Semoga ayahmu tidak keberatan lagi. Li Qingshan berbalik untuk melihat keluarga kaya dan berkuasa di belakangnya.
Bagaimana kalau dia keberatan lagi? Aku akan menghajarnya. Li Qingshan mengayunkan tinjunya dan menyeringai. Jangan berani-beraninya. Han Qiongzi membelalakan matanya dan tertawa. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menggunakan tinjuku. Han Qiongzi memegang tangannya dengan lembut. Karena kamu memperlakukanku sebagai nyonya, tidak masalah apakah ada pernikahan atau tidak. Jangan khawatir, pasti ada. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan awan berkumpul di bawah kakinya. Dia membawanya ke langit dan terbang ke kejauhan. Mereka sengaja tidak terbang keluar dari lapisan awan dan terbang di tengah angin dan salju. Salju semakin tebal dan tebal, berkibar-kibar seperti bulu angsa. Tanah segera menjadi putih bersih. Han Qiongzi meringkuk dalam pelukannya. Andai saja bisa seperti ini terus. Masih panjang jalan yang harus ditempuh, kata Li Qingshan. Benar-benar, berhentilah mencoba membujukku. Aku tidak semudah dulu dibujuk. Aku merasa kau akan pergi ke tempat yang sangat, sangat jauh. Han Qiongzi mengangkat kepalanya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kesedihan dan suaranya begitu rendah hingga hampir tertiup angin. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia tidak pernah memberitahunya dengan jelas identitasnya, juga tidak menyebutkan apapun tentang 9 surga. Saya benar, bukan. Meskipun aku tidak terlalu pintar, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa seperti bisa membaca pikiranmu, kata Han Qiongzi dengan bangga. Aku akan membawamu bersamaku. Hati Li Qingshan melunak. Han Qiongzi menjepit mulutnya dengan keras. Lebih baik jangan berjanji yang tidak bisa kau tepati. Dulu kau bilang kau hanya akan mengambil 1 sendok dari 3000. Puff. Jangan memfitnah saya. Saya telah berkultivasi selama 30 tahun. Aku semurni salju. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau tidak percaya padaku. Di bawah tatapan Han Qiongzi, Li Qingshan perlahan kehilangan kepercayaan dirinya. Baiklah, aku akui bahwa terkadang aku melakukan beberapa kesalahan. Nyonya, mohon bermurah hati dan maafkan saya. Siapa yang ingin kau minta maaf? Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Han Qiongzi tiba-tiba mendorong Li Qingshan menjauh. Li Qingshan menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang memintaku untuk menyukaimu? Aku tidak menyangka akan bersamamu seumur hidupku. Awalnya aku pikir aku tidak akan tergoda oleh pria manapun. Sungguh suatu anugerah bisa bertemu dengan pria manapun. Aku hanya tidak menyangka kita akan bersama dalam waktu yang singkat. Kupikir kita akan bersama setidaknya selama 100 tahun. Lalu, aku tidak tahan dengan perilakumu yang tidak senonoh dan mengusirmu. Bajingan, kau bahkan tidak memberiku kesempatan ini. Bukankah aku tidak akan bisa melepaskanmu? Ekspresi Han Qiongzi berubah. Terkadang dia marah, dan terkadang dia mendesah. Saat dia berbicara, matanya memerah. Namun, kedua matanya memerah. Setelah Li Qingshan menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya, dia merasa senang untuknya, tetapi dia juga benar-benar mengerti sesuatu. Dia tidak bisa lagi mengimbanginya. Qiongzi, Li Qingshan sangat emosional. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Han Qiongzi datang ke awan sendirian. Dia menatap ke bawah ke tanah putih bersih dan menunggu kepulangannya. Mungkin sulit, tetapi masih ada harapan. Sekarang, dia harus melihatnya pergi semakin jauh, menghilang sepenuhnya dari dunianya. Keputusasaan macam apa ini? Dia menyeka matanya dan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Jangan khawatir, meskipun aku, Han Qiongzi, tidak bisa menjadi teman kultivasimu, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk melangkah lebih jauh. Kamu harus 100 kali lebih kuat dari Si King. Kamu harus membuat semua orang mengagumimu. Di tengah angin dan salju, sosoknya bagaikan bola api yang berkobar, menyilaukan Li Qingshan. Hatinya bahkan lebih panas daripada saat ia disakiti oleh Si King. Han Qiongzi mendatanginya, memegang wajahnya, dan bertanya, apakah kamu menginginkanku? Meskipun wajahnya yang cantik memerah, matanya tetap tertuju padanya. Dia berkata dengan serius, suamiku, aku menginginkanmu. Li Qingshan menariknya ke dalam pelukannya dan mencium bibir merahnya. Mereka jatuh bersama di atas awan. Awan itu membubung dan menutupi tubuh mereka. Seluruh awan juga menyatu dengan awan dan menghilang. Dia masih ingat bahwa saat pertama kali bertemu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Bahkan saat dia menerima pernyataan cintanya, dia menolaknya dengan setengah hati. Saat itu, pikirannya masih penuh dengan Bu Yanying. Baru setelah beberapa waktu dia mengembangkan perasaan seperti itu. Di antara sekian banyak wanita yang pernah ditemuinya, dia bukanlah yang tercantik, bukan pula yang paling menyentuh hatinya, bukan pula yang paling menolongnya. Ketika dipikir-pikir lagi, perasaan ini pun terasa biasa saja. Kadang-kadang, perasaan ini bahkan memberinya ilusi bahwa dia tidak bertransmigrasi ke dunia lain, tetapi masih berada di kampus universitas tertentu, membicarakan cinta yang tenang. Tidak ada rasa malu dan depresi di kandang sapi, atau pasang surut setelah meninggalkan gunung. Namun, ketika dia melihat ke belakang, hanya ada masa tenang ini yang membuatnya ingin berhenti dan tidak memikirkan aspirasi 9 surga. Setelah ciuman yang dalam, Li Qingshan menanggalkan pakaiannya dan mencium lehernya. Hatinya dipenuhi dengan kelembutan, dan tindakannya sangat lembut. Dengan baik, Han Qiongzi menepuk bagian belakang kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Aku belum pernah melihat wanita yang tidak romantis sepertimu. Mata Li Qingshan membelalak. Kau sudah mengekspos dirimu sendiri. Katakan padaku, berapa banyak wanita yang pernah kau lakukan ini? Kata Han Qiongzi. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan menutup bibir merahnya dengan mulutnya. Dia menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya, dan dengan suara robekan, gaun merah itu pun robek. Pakaianku, kata Han Qiongzi samar-samar. Tak lama kemudian, erangan rendah yang menggetarkan jiwa datang dari awan, dan melayang tertiup angin dan salju.
Beberapa hari kemudian, di gua Han Qiongzi. Apakah menurutmu aku akan menjadi lebih pintar setelah memakan benda ini? Han Qiongzi bersandar malas di lengan Li Qingshan, dan mengangkat buah kebijaksanaan di tangannya. Tubuh mereka, Luo, dipenuhi dengan rasa keindahan yang sehat dan kuat, dan mereka saling berhadapan dengan tenang tanpa rasa malu sedikitpun. Apakah ada yang salah dengan itu? Li Qingshan menguap. Setelah beberapa hari terjerat, dia juga sedikit lelah. Bukan karena dia lelah, karena kekuatan bumi ilahi dapat mempertahankan kekuatan fisiknya selamanya, tetapi karena pikirannya benar-benar rileks. Kamu bilang kamu memakannya, tapi menurutku kamu tidak menjadi lebih pintar, kata Han Qiongzi. Karena aku selalu pintar, tentu saja, efeknya tidak kentara, tetapi pasti akan lebih efektif jika kamu memakannya. Li Qingshan terkekeh. Chapter 1014. Kau membakar jembatan setelah kau tidak lagi berguna, kata Li Qingshan. Memangnya kenapa kalau aku sudah bosan menggunakannya. Minggir, Han Qiongzi mengunyah buah kebijaksanaan sambil menendang Li Qingshan dengan kuat, tetapi gerakannya perlahan melemah. Cahaya mengalir melalui matanya, dan buah kebijaksanaan mulai berefek. Pusing sekali. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi padaku. Han Qiongzi mendesah sambil tersenyum. Aku tidak ingin melihatmu lagi saat aku bangun nanti. Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Ayo, ayo. Dia bergumam seperti itu sebelum akhirnya menutup matanya dan jatuh ke pelukan Li Qingshan. Li Qingshan memeluknya erat-erat dengan enggan. Setelah beberapa saat, dia mencium keningnya dengan lembut dan dengan sabar membantunya mengenakan pakaiannya, merapikan rambutnya, dan meletakkan sebuah formasi, beberapa botol pil akumulasi kebajikan, dan setumpuk jimat ungu di sampingnya. Ini semua adalah rampasan perang yang diperolehnya dari cincin Sumeru Seeking. Dia mondar-mandir di sekitar rumah itu beberapa kali lagi sebelum tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan kembali, tidak peduli berapa lama aku akan pergi. Setelah itu, dia keluar dari tempat tinggalnya dan menghilang sendirian di tengah desiran angin dan salju. Ya, aku akan menunggumu. Han Qiongzi memejamkan matanya dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdeteksi. Li Qingshan teringat bahwa masih ada seseorang yang belum pernah ia lihat saat kembali ke Provinsi Hijau kali ini. Ia mendengar dari Liu Changqing bahwa orang itu telah hidup menyendiri selama bertahun-tahun, jadi ia berjalan menembus angin dan salju dan tiba di hutan pegunungan yang tenang. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang dilanda wabah belalang, tempat ini masih rimbun dengan pepohonan, dan danaunya tenang. Danau itu tampak sangat bersih dan indah di tengah salju. Danxing, apakah kamu di sana? Li Qingshan berseru. Beberapa saat kemudian, formasi itu terbuka, memperlihatkan beberapa gubuk yang elegan. Seorang pria tampan berpakaian hijau berdiri di depan gubuk-gubuk itu. Qingshan, kau telah kembali dari Provinsi Kabut. Kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Li Qingshan sedikit terkejut. Demi memperbaiki kaligrafi 3 mutlak untuknya, kultivasi Chudanxing telah menurun ke praktisi Qi di masa lalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasinya tidak hanya akan pulih sepenuhnya setelah 20 atau 30 tahun, tetapi bahkan telah meningkat. Sikapnya menjadi lebih halus. Kamu telah melewati kesengsaraan surgawi yang ketiga. Chudanxing bahkan lebih terkejut lagi. Setelah menempa hati iblisnya, Li Qingshan tidak lagi menggunakan kura-kura roh untuk menekannya. Aura yang dipancarkannya secara alami jelas berada pada kesengsaraan surgawi ketiga. Sepertinya kita tidak membuang-buang waktu, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara Anda berkultivasi. Itu tidak terbayangkan. Jangan berdiri di atas salju. Silakan masuk dan duduk. Tidak ada tempat duduk di rumah. Bagaimana kalau kita ke sana dan menikmati salju? Li Qingshan menunjuk ke tepi danau. Di sana ada paviliun sederhana yang ditutupi rumput tebal. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengagumi salju. Baiklah. Kebetulan saja aku punya sebotol anggur yang enak. Ayo minum anggur dan nikmati salju. Ayo mabuk bersama. Chudanxing juga bersemangat. Keduanya duduk di paviliun, dan Chudanxing mengeluarkan sebuah gulungan. Dengan jabat tangannya, gulungan itu terbuka, dan para pelayan keluar satu demi satu, beberapa membawa sitar. Beberapa orang menyalakan api, dan dalam sekejap mata, paviliun pun berdiri kokoh. Beberapa burung bangau mahkota merah terbang keluar dari lukisan dan menari di danau di tengah salju. Itu alami tanpa kepura-puraan, menyatu sempurna dengan pemandangan di sekitarnya. Itu seperti lukisan gunung dan sungai yang dilukis dengan tangan. Ada juga beberapa nada sitar. Itu seperti mata air dingin yang dibasahi es dan salju. Itu menyegarkan, dan untuk sesaat, itu seperti alam abadi. Metode Anda sebagai seorang seniman sungguh berguna. Bahkan saya sendiri merasa sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Sekilas, Li Qingshan tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Ia mendesah dalam hati, setelah bertahun-tahun, keterampilan melukis Chudanxing menjadi semakin indah. Masih belum sebagus perwujudan aliran novel. Namun, melihat kultivasimu, sepertinya kamu tidak ada hubungannya dengan aliran novel, kata Chudanxing dengan rendah hati. Dunia selalu tidak dapat diprediksi. Ngomong-ngomong, jangan bilang kalau anggur yang kau traktir itu juga sebuah lukisan. Bagaimana mungkin, kata Chudanxing sambil mengeluarkan sebuah toples porselen biru dan putih dan membukanya. Aroma harum keluar dari toples dan menyebar di udara dingin, tetapi berbeda dari aroma anggur biasa. Li Qingshan melihat ke dalam toples dan melihat cairan hitam beriak di dalamnya. Baru saat itulah dia tersadar. Ini tinta. Jangan bilang kau mentraktirku dengan tinta. Ini adalah anggur Danxing. Aku biasanya tidak tahan meminumnya, kata Chudanxing. Jangan bilang ini diseduh dengan darahmu. Li Qingshan teringat bahwa Chudanxing memiliki garis keturunan khusus yang disebut darah merah.
Dia tidak bisa menahan rasa curiga. Dia telah meminum darah seorang teman dan tidak ingin meminumnya sedetik pun. Saya tidak bisa membuat anggur seperti itu. Ayo, cicipi. Chu Danxing memerintahkan para pelukis cantik untuk menuangkan anggur. Saat anggur masuk ke dalam piala, aromanya menjadi lebih kuat. Seperti tinta, tetapi bukan tinta. Seperti anggur, tetapi bukan anggur. Li Qingshan mencoba menyesapnya, dan matanya berbinar. Rasa harum dan unik menyebar di mulutnya. Kemanapun anggur mengalir, daging di sana tampak meleleh. Rasanya tidak pedas, tetapi lebih pedas lagi. Itu juga mengandung energi spiritual yang sangat murni. Itu jelas bukan hanya untuk memuaskan rasa. Ia meneguk anggur dalam piala itu dalam sekali teguk. Organ-organ tubuhnya tampak berubah menjadi massa yang kacau. Ia memejamkan mata dan menikmatinya sejenak, sambil memurnikan anggur itu. Baru saja, ia memuji, anggur yang enak. Bagaimana, aku tidak berbohong padamu, kan? Chu Danxing perlahan menikmati anggur itu. Tidak heran kecepatan kultivasimu begitu cepat. Dari mana kamu mendapatkan anggur ini? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, bahkan seorang kultivator hebat di tingkat ketiga kesusahan surgawi mungkin tidak dapat meminum anggur spiritual tingkat ini, dan Chu Danxing berkata bahwa dia tidak menyeduhnya sendiri. Tuanku memberikannya kepadaku. Rasa hormat dari lubuk hatinya tampak di wajah Chu Danxing. Tuan Chu menyerahkannya padamu, tanya Li Qingshan. Namun, Chu Xidao hanya seorang kultivator pendirian yayasan sepanjang hidupnya. Tidak, itu guru yang lain. Kau telah menerima guru lain. Aku ingin tahu seperti apa senior dan ahlinya dia. Li Qingshan agak terkejut. Dia memahami perasaan Chu Danxing terhadap Chu Xidao. Dia tidak akan pernah menerima orang lain sebagai gurunya dengan mudah. Guru mungkin akan datang hari ini. Anda akan tahu saat Anda menemuinya. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Ayo, bersulang. Li Qingshan menahan rasa penasarannya dan mengobrol dengan Chu Danxing, menceritakan kepadanya tentang berbagai pemandangan menakjubkan di Provinsi Kabut. Chu Danxing pun menjadi terpesona. Di masa mendatang, aku pasti akan berkeliling dan melukis semua pemandangan di 9 provinsi. Kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ya, guru menyuruhku untuk fokus pada kultivasi dan melukis. Aku bahkan hanya bisa bertemu dengan kenalan lama dari 100 aliran pemikiran sesekali. Mereka mengambil lukisanku untuk mengatasi wabah belalang. Tidak ada belalang yang datang mengganggumu. Li Qingshan bertanya. Tempat ini berada jauh di dalam pegunungan dan hutan, tetapi tidak terlalu terpencil di seluruh provinsi hijau. Sebenarnya tidak ada tanda-tanda belalang menggerogoti lingkungan sekitar sama sekali. Raja belalang yang melonjak mungkin belum sampai di sini. Kamu sungguh beruntung bisa menghindari berbagai pertempuran dan hidup menyendiri di sini. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Sebelum dia menyadarinya, sesosok tubuh telah muncul di pantai di dekatnya. Dia mengenakan jubah hitam yang memancarkan rona nila samar. Ujung dan lengan jubahnya yang panjang terseret di atas salju putih bersih seperti sisa-sisa kuas musang di selembar kertas. Mustahil untuk melihat wajahnya di tengah angin dan salju. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia adalah seorang pria ramping, memegang payung kertas minyak yang semerah daun maple sambil berjalan perlahan. Tuanku ada di sini. Chu Danxing berdiri untuk menyambutnya. Dalam sekejap mata, pria itu tiba di depan paviliun. Li Qingshan menatapnya dengan saksama. Wajah pria itu ramping dan anggun. Rongga matanya dalam dan hidungnya mancung. Bibirnya tipis mengerucut, dan rambutnya yang hitam tebal digulung berantakan hingga ke pinggangnya. Entah mengapa, Li Qingshan teringat pada penyair-penyair yang frustrasi dalam puisi-puisi kuno. Ada aura kesedihan dalam dirinya yang berasal dari salju musim dingin, tetapi terbawa oleh seluruh musim gugur yang sudah lewat. Adapun tingkat kultivasinya secara spesifik, hal itu akan diabaikan. Bahkan jika seseorang ingin membedakannya, hal itu akan menjadi kabur. Dibandingkan dengan para pelayan di paviliun, dia lebih menyerupai seorang pria dalam lukisan. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa matanya kosong. Tidak ada pupil. Dia berpikir, apakah dia buta? Tidak, dengan penglihatan saya bahkan dapat melihat seekor nyamuk dari jarak 10 mil. Bagaimana mungkin saya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena angin dan salju? Guru, ini Li Qingshan yang saya sebutkan sebelumnya, Chu Danxing memperkenalkan. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Pria itu dengan lembut menyingkirkan salju di payungnya. Dia tidak tampak terkejut dengan tingkat kultivasi Li Qingshan. Atau mungkin dia terlalu frustrasi dan lelah sehingga dia menjadi acuh tak acuh terhadap segala hal di dunia. Bolehkah saya menanyakan nama senior? Li Qingshan bertanya sambil menangkupkan kedua tangannya. Ia merasa aneh. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mengapa ia merasakan keakraban yang aneh? Mo Wuhen. Lelaki itu mengangguk pelan, masih seorang lelaki yang jarang bicara. Nama keluarga Mo sepertinya tidak terlalu umum. Chapter 1015. Tidak terlalu banyak, jawab Mo Wuhen acuh tak acuh. Mo Wuhen menjawab dengan acuh tak acuh. Dia menatap Li Qingshan dengan mata tanpa pupil. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Meskipun matanya tidak memiliki pupil, matanya berbeda dari putih pucat orang buta. Sebaliknya, matanya lebih seperti kekosongan dalam sebuah lukisan. Matanya mengandung ruang yang tak terbatas dan mendalam, yang mencerminkan segala sesuatu di dunia. Li Qingshan tiba-tiba merasa seperti telanjang di dunia es dan salju, tanpa tempat untuk bersembunyi. Sepasang mata kosong itu menatap tubuh dan jiwanya, mencari sesuatu. Dia hampir secara naluriah menggunakan metode penekan laut milik penyuruh untuk menghilangkan perasaan ini. Dia tersenyum. Mungkin tidak, atau aku pasti akan memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Meskipun Li Qingshan punya tebakan, dia tidak yakin. Lagi pula, tebakan itu terlalu mengejutkan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Dan, itu benar-benar tidak terasa seperti itu. Mungkin, kata Mo Wuhen.
Sebelum dia menyadarinya, suara burung bangau dan alunan musik sitar telah mereda. Hanya salju yang berdesir turun. Kedua lelaki itu saling mengamati, membenarkan kecurigaan tertentu di hati mereka. Meskipun mereka berdua merasa kecurigaan ini agak tidak dapat dipercaya, mereka memiliki hubungan yang sangat halus. Benang-benang takdir yang pernah terputus, mulai terjalin lagi pada saat itu. Guruku telah menyendiri selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika kau tidak mengenalnya, King Shan. Chu Danxing merasakan perbedaan suasana. Sambil bermeditasi, dia menerima payung merah dari tangan Mo Wuhen dan mengundangnya masuk ke paviliun. Rekan Mo, apakah kau pernah mendengar namaku sebelumnya? Li Qingshan berbalik dan duduk. Sebelum dia menyadarinya, dia tidak lagi memanggilnya sebagai senior. Li Qingshan, itu nama yang bagus. Mo Wuhen juga ikut duduk. Jubah dan lengan bajunya yang panjang terurai, dan rambutnya yang panjang hampir menyentuh tanah. Qingshan, aku sudah banyak bercerita tentangmu kepada guruku. Chu Danxing berusaha sekuat tenaga untuk meredakan suasana. Menurutku itu nama yang bagus juga. Mengapa seseorang harus mengubur tulangnya di ladang Murbei? Hidup ini penuh dengan pegunungan hijau, Li Qingshan melafalkannya perlahan. Itu puisi yang bagus. Mo Wuhen tampak sedikit terkejut. Qingshan, aku masih tidak tahu dari mana namamu berasal, kata Chu Danxing. Aku ingin tahu dari mana asal nama, Wuhen. Li Qingshan mengutak-atik cangkir anggurnya. Itu hanya reputasi kosong. Tidak ada puisi yang layak disebut, kata Mo Wuhen. Sayang sekali. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apakah itu nama palsu atau tiruan? Tiba-tiba, dia berkata, aku teringat sebuah baris dari sebuah puisi. Seseorang bagaikan angsa musim gugur yang datang membawa sepucuk surat, segala sesuatunya bagaikan mimpi musim semi yang berakhir tanpa jejak. Seseorang bagaikan angsa musim gugur yang datang membawa sepucuk surat, dan segala sesuatunya bagaikan mimpi musim semi yang berakhir tanpa jejak. Mo Wuhen melantunkan syair dengan suara rendah, seolah-olah ia tengah asyik membaca puisi. Qingshan, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tidak hanya kultivasimu meningkat pesat, tetapi kamu juga telah menjadi penyair hebat. Sungguh tidak sopan kepadaku. Chu Danxing berkata dengan heran. Dalam kesannya, Li Qingshan tidak ada hubungannya dengan kata halus. Mengapa temperamennya tiba-tiba berubah hari ini? Lagi pula, tuannya juga sedikit tidak biasa. Jangan lupa, aku adalah pengikut aliran novel. Li Qingshan tersenyum dan berkata kepada Mo Wuhen, ini adalah pertemuan pertama kita, jadi aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Aku akan memberikan puisi ini kepadamu sebagai hadiah ucapan selamat. Setidaknya aku tidak minum segelas anggur Danxing ini dengan sia-sia. Hadiahmu sangat elegan, Chu Danxing berkata sambil tersenyum. Namun, ketika mendengar Mo Wuhen berkata, aku tidak akan menerimanya. Ekspresinya menegang saat dia menatap Li Qingshan dengan cemas. Kenapa tidak? Li Qingshan tidak marah atau terkejut saat dia perlahan mencicipi anggur Danxing. Puisi yang bagus, tetapi tidak sesuai dengan temanya. Saat ini, tidak ada angsa musim gugur, dan tidak ada mimpi musim semi. Mo Wuhen menatap salju tak berujung di luar paviliun. Benar sekali, Li Qingshan berjalan ke sisi paviliun dan berpikir sejenak. Lalu bagaimana dengan yang ini? 1000 gunung dengan burung-burung beterbangan, 10.000 jalan tanpa jejak manusia, sebuah perahu sendirian dengan topi jerami memancing sendirian di sungai yang dingin. Puisi yang bagus, puji Chu Danxing, Qingshan. Aku tidak menyangka kalau bakat sastramu begitu besar. Kau terlalu baik, terlalu baik. Li Qingshan terkekeh. Meskipun sesuai dengan temanya, itu tidak ada hubungannya dengan Wuhen. Mo Wuhen merenung sejenak lalu menyangkalnya, membuat Chu Danxing bingung. Dia tidak tahu bahwa gurunya tiba-tiba menjadi sangat pemilih. Seolah-olah dia sengaja mencari masalah dengan Li Qingshan. Sejak awal, hal itu tidak akan pernah meninggalkan jejak. Segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan akan selalu meninggalkan jejak. Sebenarnya, bahkan hal-hal yang kita kira telah kita hapus, bisa saja muncul lagi suatu hari nanti, kata Li Qingshan penuh arti. Jika aku bisa menghapusnya sekali, aku bisa menghapusnya 2 kali. Itu bukan masalah besar. Mo Wuhen mengganti topik pembicaraan. Aku punya hadiah yang kusuka darimu, tapi aku tidak tahu apakah kau bersedia melepaskannya. Apa yang ingin kamu simpan? Katakan saja padaku. Li Qingshan merentangkan tangannya. 3 kaligrafi mutlak. Mata Li Qingshan berbinar, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap Chu Danxing. Maafkan aku, Qingshan. Guru bertanya saat dia membantuku menyembuhkan. Chu Danxing berkata dengan nada meminta maaf. Ketika dia bertemu Mo Wuhen di masa lalu, dia belum pulih sepenuhnya dari luka yang dideritanya karena memperbaiki kaligrafi 3 mutlak. Mo Wuhen tidak hanya menyembuhkannya, tetapi dia juga menunjukkan keterampilan melukis yang luar biasa, yang membuatnya memutuskan untuk mengangkatnya sebagai gurunya. Tidak apa-apa, ini masalah kecil. Li Qingshan tidak mempermasalahkannya. Ia dan Chu Danxing hanyalah teman, yang merupakan hubungan yang lebih rendah dari hubungan guru-murid. Terlebih lagi, Chu Danxing selalu menghormati gurunya, jadi ia tentu saja tidak akan berbohong kepada gurunya. Terlebih lagi, dia bahkan telah mengungkap medan Asura, jadi dia tidak peduli dengan kaligrafi 3 absolut kecil ini. Namun sayang kaligrafi 3 mutlak ini bukan milikku, dan aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Di mana kamu mendapatkannya? Mo Wuhen tidak bertanya kemana perginya kaligrafi 3 mutlak itu. Dia hanya bertanya dari mana kaligrafi 3 mutlak itu berasal, yang semakin menegaskan dugaan Li Qingshan. Alhasil, dia berkata, seorang teman baik memberikannya kepadaku. Siapa nama teman baikmu? Bulan Utara. Li Qingshan mengangguk. Matanya di bawah alisnya yang tebal menatap Mo Wuhen di depannya. Jangan bilang kalau itu adalah Bulan Utara yang dibunuh oleh Raja Naga Laut di Provinsi Kabut. Chu Danxing berkata dengan heran. Dia terbata-bata dalam kata-katanya dan melirik Mo Wuhen tanpa sadar.
Li Qingshan semakin mengerti. Ia lalu bertanya, rekan Mo, apakah Anda mengenal teman baik seperti saya? Ya, Mo Wuhen tidak menyembunyikan apapun. Li Qingshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya memecah keheningan, dan dia berhenti menyelidiki. Dia menekan tangannya ke meja batu dan mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke arah Mo Wuhen. Dia berkata dengan lugas, rekan, apakah kamu mungkin Raja Naga Laut Tinta? Ya, sahut Mo Wuhen acuh tak acuh. Guru, Chu Danxing agak terkejut. Sebenarnya, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, dia sudah samar-samar menebak identitas Mo Wuhen. Tidak ada satupun kultivator hebat di dunia yang tidak bernama. Namun, karena gurunya menolak untuk menyebutkannya, dia tidak bisa terlalu banyak bertanya sebagai muridnya. Bolehkah aku bertanya dari puisi mana nama, Bulan Utara, berasal? Tanya Mo Wuhen. Itu hanya judul kosong. Tidak ada puisi yang layak disebut. Li Qingshan mengangkat secangkir alkohol. Matanya tiba-tiba berubah merah saat menatap Mo Wuhen. Biarkan Bulan Utara bersulang untuk Raja Naga. Sepasang pupil hitam pekat tiba-tiba mengembun di mata Mo Wuhen yang kosong. Itu bukan mata manusia, tetapi mata naga yang terpancar dengan martabat yang tak terbatas. Mereka memandang rendah semua kehidupan, memandang rendah segalanya. Chapter 1016. Tuan, Qingshan, Chu Danxing berdiri tak berdaya. Keduanya telah menjadi orang asing. Mereka begitu dekat, tetapi mereka tidak dapat saling menyentuh. Ujung jari kanan Li Qingshan menumbuhkan cakar yang tajam. Dia tersenyum dan memperlihatkan taringnya. Cawan anggur perunggu melewati udara dingin dan perlahan bergerak menuju Raja Naga Laut. Chu Danxing sepertinya mendengar gema hampa udara yang pecah. Setiap inci piala anggur itu bergerak maju, piala itu membesar. Bagaimana mungkin piala itu masih sebuah piala anggur? Jelas itu adalah gunung yang ditempa dari perunggu. Piala itu bersiul turun dari langit, dan pola awan yang terukir di atasnya juga telah berubah menjadi lapisan awan yang sangat tebal. Dong, Raja Naga Laut mengangkat cangkirnya dan kedua gelas itu berdenting. Telinga Chu Danxing seperti disambar petir. Ia tertegun sejenak. Tidak ada puncak gunung perunggu dan awan gelap di atas sana. Cawan anggur itu masih cawan anggur yang dipegang Li Qingshan. Anggur dalam piala itu beriak. Mata Raja Naga Laut berkilat karena terkejut. Bersenandung, kekuatan tak kasat mata melonjak dan menyapu bersih salju di langit. Para pelayan dan burung bangau putih menghilang. Angin pun mereda, dunia pun hening. Li Qingshan menghabiskan semua alkohol dalam gelas itu dalam sekali teguk sebelum melempar gelas itu ke belakang. Gelas itu berubah menjadi debu di udara. Luar biasa, Raja Naga Laut menutupi wajahnya dengan lengan bajunya yang panjang dan minum perlahan. Akhirnya, dia meletakkan piala itu dengan lembut. Saat piala itu lepas dari tangannya, terdengar suara retakan dan retakan yang dalam muncul di piala itu. Kamu telah menjadi lebih kuat. Benar sekali. Tetapi kamu seharusnya tidak kembali ke Qingsu. Apakah begitu? Aku tidak berniat membunuhmu lagi. Tapi mungkin ini kehendak surga. Salah total. Omong kosong. Pertama, kau tidak membunuhku, entah kau mengakuinya atau tidak. Kamu telah ditipu olehku. Kedua, ini bukan omong kosong yang merupakan kehendak surga. Ini adalah keputusanku, Li Qingshan, untuk menyelesaikan masalah denganmu. Raja Naga Laut merenung. Masuk akal. Itulah sebabnya aku harus membunuhmu sekali untuk mengakhiri ini. Kalau begitu, kemarilah. Mata merah Li Qingshan melebar seperti harimau ganas. Dia melambaikan tangannya dan menebas leher Raja Naga Laut secara horizontal. Tidak, Chu Danxing masih ingin menghentikannya, tetapi Raja Naga Laut mengibaskan lengan bajunya. Ia terbang keluar dari paviliun dan mengambil payung dari tangan pria itu. Ia menghunus pedangnya yang setinggi 3 kaki dan menangkis gigitan harimau itu. Gerakannya semulus awan yang bergerak dan air yang mengalir, tidak ternoda oleh api atau asap. Chu Danxing terbang di udara. Tidak ada suara pedang beradu, tetapi auman harimau dan naga dapat terdengar. Auman itu terus membubung, mencapai 9 langit. Sambil membelalakan matanya, dia melihat ke paviliun rumput. Tidak ada siluet keduanya, hanya naga dan harimau. Lumayan, Raja Naga Laut menatap Li Qingshan. Dia tampak terkejut karena dia telah tumbuh begitu pesat dalam waktu yang sesingkat itu. Bagaimana dengan ini? Tanya Li Qingshan. Ia mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya sekuat tenaga. Pedang itu tiba-tiba bengkok, tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa dan terpental. Mata Raja Naga Laut bersinar dengan cahaya merah darah. Dia bersandar, dan bila pedang itu menyapu wajahnya, tetapi sehelai rambut hitamnya terbang ke udara. Ledakan, seberkas cahaya merah darah melesat keluar dari paviliun, menghancurkan apapun yang ada di depannya seolah-olah tidak ada apa-apanya. Danau beku itu pecah, dan gunung-gunung terbelah, meninggalkan bekas luka yang mengerikan sepanjang lebih dari 3.000 meter di tanah. Li Qingshan mencengkeram helaian rambut itu dan mengendusnya pelan. Dia berkata dari lubuk hatinya, sekarang ini balas dendam. Kemarahan melintas di mata Raja Naga Laut. Helaian rambut itu tiba-tiba terpelintir dan berubah menjadi beberapa lusin helaian ki pedang hitam pekat, melesat ke arah wajah Li Qingshan. Setiap helaian seperti kekuatan penuh seorang kultivator pedang hebat. Tiba-tiba dilepaskan dalam jarak sedekat itu, bahkan seorang Raja Daemon pun harus menderita. Cangkang penyuruh yang mendalam, cahaya terakhir matahari terbenam. Cermin segi 6 muncul di hadapan Li Qingshan, memantulkan kembali energi pedang. Cermin itu berubah kembali menjadi helaian rambut di udara dan menyatu dengan rambut panjang Raja Naga Laut. Merusak, Li Qingshan berteriak dan melepaskan raungan ganas iblis harimau. Angin kencang berembus dan mengembun. Gerakan ini tiba-tiba, dan pernah langsung menghancurkan kepala Raja berkepala 9. Namun, sosok Raja Naga Laut tiba-tiba menghilang tanpa tanda-tanda sebelumnya. Li Qingshan merasakan sebuah tangan menekan punggungnya, dan suara Raja Naga Laut terdengar dari belakang.
Akhiri. Ia segera meletus dengan kekuatan dahsyat dan mengerikan, tetapi di bawah kendali Raja Naga Laut, kekuatan itu tampak mengalir dengan lancar dan tanpa suara. Dari luar, kekuatan itu sealami tinta yang merembes melalui selembar kertas. Kau masih jauh dari itu. Li Qingshan berdiri diam seperti gunung. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang, dan mata merahnya bersinar seperti api. Raja Naga Laut merasakan ada penghalang yang mengisolasi kekuatannya. Sebaliknya, getaran datang dari tubuh Li Qingshan dan menyebar ke seluruh tubuhnya melalui tangannya. Getaran iblis sapi, ledakan, tanah retak, dan retakan menyebar ke segala arah. Paviliun rumput hancur dan berserakan. Sosok Raja Naga Laut melesat ke udara. Ia menatap tangan kanannya, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Ada bekas luka halus di telapak tangannya yang pucat, dan tinta hitam mengalir darinya. Telapak tangan ini tidak hanya tidak membunuh Li Qingshan, tetapi juga melukainya. Dia hampir lupa sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia mengalami hal seperti itu. Selain itu, perasaan kekuatan yang datang dari tubuh Li Qingshan jelas berbeda dari sebelumnya. Namun, ini bukan cedera baginya. Bahkan, itu sama sekali bukan cedera. Dia pulih dengan lambaian tangannya. Dia menatap Li Qingshan. Apa latar belakangnya? Li Qingshan berdiri di tanah yang retak. Kulit di punggungnya telah berubah menjadi hijau, dan ada bekas telapak tangan hitam di atasnya. Meskipun dia dikejar oleh Raja Naga Laut sejauh ribuan mil, pertempuran yang sebenarnya hanya berlangsung sesaat. Sederhananya, dia terbunuh seketika. Dia tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang kekuatan Raja Naga Laut. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasakan kekuatan Raja Naga Laut. Jika bukan karena iblis sapi menempa kulitnya, bukan hanya daging dan darahnya yang akan membusuk, bahkan tulang harimaunya akan rusak. Terlebih lagi, Raja Naga Laut bahkan belum memperlihatkan wujud aslinya. Bayangan kematian menyelimuti dirinya, tetapi darahnya mendidih dan menjadi sangat panas. Dibandingkan dengan sampah seperti Si King, inilah lawan yang diinginkannya. Sekalipun musuhnya kuat, sekalipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, bagaimana dia bisa mengetahui hasil hidup dan mati tanpa pertempuran? Setankan, aura iblis di sekitar tubuh Li Qingshan meledak, berubah menjadi baju besi iblis yang mengerikan. Dia melambaikan gigi harimaunya dan mengarahkannya ke langit. Ayo, Raja Naga Laut, mari kita selesaikan ini hari ini. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kau tidak bisa membunuhku hari ini, kau tidak akan punya kesempatan di masa depan. Bahkan jika kau bersembunyi di Laut Tinta, aku pasti akan menemukanmu. Melarikan diri. Untuk pertama kalinya, Raja Naga Laut menunjukkan ekspresi yang mirip dengan senyuman, menunjukkan kesombongannya. Li Qingshan memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya secara diagonal ke belakang. Tiba-tiba dia membuka sayap anginnya, dan tanah tiba-tiba runtuh membentuk lubang besar. Cahaya merah membumbung ke langit. Dia mengayunkan pedang berwarna darah itu dan menyerang langit. Raja Naga Laut menjentikkan ujung pedangnya dan mengeluarkan serangkaian raungan naga. Dia tidak repot-repot bergerak atau menghindar. Dia mengarahkan pedangnya ke Li Qingshan, dan pedang itu jatuh dari langit seperti meteor hitam. Chapter 1017. Tuan, Qingshan, jangan. Suara Chudanxing tenggelam oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang udara melonjak keluar, bersiul melalui awan, dan sinar cahaya yang cemerlang bersinar turun dari langit. Angin kencang mengikuti dari dekat seperti topan, mengangkat lapisan salju tebal dan memperlihatkan tanah berwarna kuning kecoklatan. Chudanxing terbang seperti daun yang jatuh. Awalnya dia ingin mencoba menghentikan pertempuran ini, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan. Meminjam angin, dia terbang kembali ke gua tempat tinggal dan mendukung formasi untuk melawan sisa-sisa pertempuran. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Siapa di antara kedua pria ini yang akan mendengarkan nasihat? Qingshan, aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Chudanxing sangat menyesal. Dia seharusnya tidak memberitahu Raja Naga Laut tentang Kitab Tiga Mutlak. Raja Naga Laut adalah sosok yang sudah terkenal di Qingzhou selama ribuan tahun. Tidak ada yang mengira bahwa Li Qingshan yang tidak berpengalaman dapat menandinginya. Seperti dua meteor yang bertabrakan, konfrontasi yang intens memberikan ilusi stagnasi. Langit dan bumi juga diwarnai hitam dan merah. Aura pedang merah darah dan ki pedang hitam saling beradu terus-menerus. Yang satu ganas dan membara, terus maju dengan tekad yang kuat, yang lain agung dan selalu berubah. Pada saat yang sama, mereka runtuh dan hancur inci demi inci. Gelombang udara menderu dan menyapu, dan lubang di awan terus meluas. Langit dan bumi berubah menjadi lautan badai. Permukaan danau yang tenang menimbulkan gelombang dahsyat. Pohon-pohon tumbang dan tertiup angin seperti sedotan. Pembentukan gua tempat tinggal itu juga berada di ambang kehancuran. Chudanxing melihat pemandangan mengerikan dari akhir dunia dan merasa sangat terkejut. Ini adalah pemandangan pertarungan antara para ahli top. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Qingshan benar-benar dapat melawan guru secara langsung. Rambut merah Li Qingshan berkibar di udara saat dia mengerutkan kening. Raja Naga Laut memang kuat. Ilmu pedangnya sama dengan ilmu pedang yang terkandung dalam buku Tiga Mutlak. Namun, ketika dia menggunakannya, ilmu pedang itu memiliki spiritualitas yang tak tertandingi yang tidak dapat dibandingkan dengan artefak transenden. Dia dapat menguasainya dan mengubahnya dengan bebas. Pedang ki bagaikan sutra, menjerat aura pedang merah darah. Aura pedang yang ganas itu tampaknya telah jatuh ke dalam jaring dan cepat rusak. Li Qingshan, kesenjangan di antara kita tidak bisa ditutupi hanya dengan kekuatan saja. Kamu masih terlalu muda. Raja Naga Laut menatap Li Qingshan. Garis-garis ki pedang hitam langsung melewati energi pedang dan menyerang Li Qingshan. Garis-garis itu sama misteriusnya dengan tanduk antelop, meninggalkan garis-garis bekas hitam di udara. Dia dengan mudah merobek baju zirah iblis itu. Kalau bukan karena iblis sapi menempa kulitnya, dia akan disiksa sampai mati.
Dia masih punya kekuatan untuk berbicara. Li Qingshan tercengang. Ia mengerti bahwa teknik pedangnya tidak hanya setingkat lebih rendah dari ilmu pedang Raja Naga Laut. Ia hanya bisa memotong sehelai rambutnya. Mungkin karena dia terlalu ceroboh. Meskipun dikatakan bahwa satu orang dapat mengalahkan 10 orang dengan kekuatan absolut, itu didasarkan pada premis bahwa kekuatan seseorang sudah cukup. Mungkin saja untuk menindas seseorang seperti Si King, tetapi tidak mungkin dia dapat menaklukkan eksistensi seperti Raja Naga Laut. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia merasa seolah-olah tidak punya tempat untuk memulai. Bahkan kekuatan getaran yang menaklukkan segalanya hanya dapat menyebabkan gelombang ki pedang melonjak. Jika begini terus, dia pasti kalah. Amarah setan harimau, hancurkan. Li Qingshan mengeluarkan auman harimau dan melepaskan semua pertahanannya. Pedang ki mengambil kesempatan untuk masuk. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan lukanya sangat dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Namun, dia tampaknya tidak merasakan apapun. Di matanya, yang ada hanyalah keberadaan Raja Naga Laut. Dia menerobos lapisan-lapisan pedang ki dan menebas kepalanya. Raja Naga Laut terkejut sesaat, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia berkata dengan tenang, kau menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kemudian ia menghilang. Melihat pedangnya meleset, mata Li Qingshan membelalak. Otot-otot di lengannya menegang, dan dia memutar ujung pedangnya dengan kuat. Pedang itu membentuk lengkungan bulan sabit dan menebas ke samping tubuhnya. Wajah Raja Naga Laut yang sedikit terkejut terpantul oleh cahaya pedang. Dia tidak menyangka Li Qingshan dapat menentukan posisi yang akan ditujunya. Apakah itu hanya keberuntungan? Dentang, pedang dan golok beradu. Tatapan mereka bertemu, dan percikan api beterbangan. Pedang itu bergetar cepat, meniadakan kekuatan bilahnya. Setelah ribuan benturan itu saling tumpang tindih dan berubah menjadi dengungan aneh dan jelas. Awan di langit tersapu, tetapi angin kencang segera mereda. Pohon-pohon besar tumbang, tetapi tiba-tiba berubah menjadi debu dan berhamburan di udara. Di wilayah Ruyi, Jenderal Agung Wang Yuewu yang sedang melihat peta, merencanakan cara memasang perangkap untuk membunuh Raja Belalang Terbang. Tiba-tiba, telinganya berkedut, dan dia melangkah keluar pintu. Sambil menatap cakrawala yang jauh, dia berseru kaget, sungguh gempa susulan yang dahsyat. Siapa yang bertarung? Dia melesat ke udara. Banyak sekali kultivator yang merasakan pertempuran antara naga dan harimau ini. Hanya kultivator hebat yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri yang terbang ke sana. Siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak pertempuran di level ini terjadi? Raja Naga Laut meliriknya dari sudut matanya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan jentikan jarinya, setetes tinta terbang keluar. Mata Li Qingshan berbinar. Tiba-tiba, dia melihat sebuah celah. Dengan kepakan sayap anginnya yang kuat, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat melewati sisi Raja Naga Laut. Ujung pedang melesat keluar saat berputar. Sebuah tebasan mengerikan muncul di perut Raja Naga Laut, yang pada dasarnya membelahnya menjadi dua. Tinta tebal mengalir deras untuk mencoba memperbaikinya. Garis cahaya merah berubah menjadi busur dan kembali dengan sekejap. Li Qingshan mengejar Raja Naga Laut, menolak memberi Raja Naga Laut waktu untuk mengatur napas. Namun, dia juga agak bingung mengapa Raja Naga Laut tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak heran dia merencanakan sesuatu. Dia mengikuti tetesan tinta yang terbang keluar dan menatapnya. Rumah-rumah dan pondok jerami yang ditinggalkan Chu Xidao telah lenyap, menjadi debu. Chu Danxing menutup telinganya dan berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit saat darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Dia telah terluka oleh gelombang kejut pertempuran itu. Tetesan tinta itu mendarat di tubuhnya dan berubah menjadi bola hitam, membungkusnya dari dalam. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Dia berhenti bergerak, ekspresinya berubah-ubah. Apa yang salah? Mengapa Anda ragu-ragu? Anda tidak akan dapat mempertahankan kondisi ini lama-lama. Raja Naga Laut memegang pedang patah di tangannya. Ekspresinya masih tenang, seolah-olah dia tidak terkena serangan sama sekali. Dia memandang Li Qingshan dengan jijik. Tidak apa, Li Qingshan dengan santai menebas dirinya sendiri, meninggalkan luka mengerikan yang identik dengan luka di tubuh Raja Naga Laut. Aku akan membalas serangan ini padamu. Mari kita lanjutkan di tempat lain. Dia bukan tipe orang yang penuh simpati, dia juga tidak peduli untuk menyakiti beberapa orang yang tidak bersalah. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk bertarung secara adil dengan Raja Naga Laut. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati ingin bergandengan tangan dengan Little N untuk membunuh naga itu. Namun, dia tidak akan pernah menggunakan keselamatan teman-temannya untuk menciptakan celah untuk menyerang musuhnya. Disinilah harga dirinya berada. Raja Naga Laut kembali mengamati Li Qingshan dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Tentu saja, kau tak bisa membunuhku di sini. Di tempat lain pun sama saja. Bahkan jika aku berdiri diam dan membiarkanmu menebasku 100 kali, 1000 kali, aku tidak akan mati, kata Raja Naga Laut. Kalau begitu diam saja. Li Qingshan mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah Raja Naga Laut. Dia paling tidak tahan dengan kepura-puraan seperti ini. Raja Naga Laut mengabaikannya. Ia melesat ke sisi Chu Danxing dan menepuk punggungnya pelan. Chu Danxing memuntahkan seteguk darah. Raut wajahnya langsung membaik. Ia berkata, Tuan, berhentilah bertengkar. Tidak ada dendam yang tidak bisa diselesaikan. Diam. Raja Naga Laut berkata kepada Li Qingshan tanpa menoleh. Tentu saja, kau tidak akan mudah dibunuh olehku. Begitu kau tidak sebanding denganku, kau akan lari. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Aku akan lari. Kalau begitu bolehkah aku bertanya bagaimana aku bisa membunuhmu? Tuan Raja Naga, Li Qingshan bertanya dengan nada mengejek. Jika Anda tidak takut mati, datanglah ke makam lukisan. Hanya di sanalah kau akan mempunyai kesempatan membunuhku, kata Floating Heaven.
Chapter 1018. Dari sudut pandang manapun, itu tampak seperti jebakan yang disamarkan oleh provokasi yang ceroboh. Namun, ekspresi Raja Naga Laut tenang seolah-olah dia sedang menyatakan fakta sederhana. Li Qingshan benar-benar mempercayai kata-katanya. Dia mungkin bukan naga sungguhan, tetapi dia memiliki harga diri seekor naga. Dia tidak ingin melakukan trik seperti itu, jadi dia memuji. Wujue Immortal benar-benar menarik pesona seekor naga. Ekspresi Raja Naga Laut tiba-tiba berubah. Bahkan ketika Mo Yu terbunuh dan Li Qingshan menebasnya, dia masih memiliki ketidakpedulian yang mendalam. Namun, pada saat ini, dia tampak sangat marah. Dia menatap Li Qingshan dan berkata, "Kamu pantas mati hanya karena ini." Li Qingshan berpikir, seperti yang diharapkan. Apakah aku pantas mati atau tidak bergantung pada kata-kata. Jangan khawatir, apakah itu laut tinta atau makam lukisan, aku akan pergi ketika saatnya tiba. Namun, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang datang. Hari ini juga merupakan satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Aku tidak peduli jika kau memiliki ratusan atau ribuan orang. Raja Naga Laut mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Dia meletakkan satu tangan di bahu Chu Danxing, dan keduanya menghilang pada saat yang sama. Li Qingshan berpikir sejenak dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia bergumam, ada begitu banyak orang yang suka ikut campur. Dia juga menahan auranya dan melompat ke tanah. Begitu kaki depannya menjauh, beberapa aura kuat terbang mendekat, mengejutkan beberapa dari mereka. Sungguh kekuatan penghancur yang dahsyat. Awan di langit tersapu, dan hutan pun rata dengan tanah. Ki iblis yang tersisa di dunia sangat tebal. Kedua pihak yang bertarung telah menghilang, yang membuat mereka sedikit kecewa. Setelah saling menyapa, mereka masing-masing menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menjelajah. Itu bukan hal yang baik bagi mereka. Terlebih lagi, keberadaan alam ini, sekalipun hasil suatu pertempuran tidak dapat memengaruhi dunia, namun itu cukup untuk memengaruhi situasi keseluruhan suatu provinsi. Yue Wu yang berpikir, Ki iblis ini tampaknya berbeda dari Raja Monster biasa. Salah satunya adalah Raja Naga Laut. Siapa yang satunya? Dia benar-benar bertarung dengan Raja Naga. Lebih jauh lagi, dia tidak terbunuh di tempat, jadi kemungkinan besar dia adalah Raja Iblis yang lebih tinggi. Meskipun dia berharap bahwa Raja Belalang Terbang yang berselisih dengan Raja Naga Laut, kemungkinannya kecil. Kemungkinan besar itu adalah Raja Iblis Agung dari negara lain, mungkin salah satu dari 72 Raja Iblis. Jauh di bawah tanah, Li Qingshan menatap Tiger Fang di tangannya. Sebuah chip yang menarik perhatian muncul pada bilah pedang berwarna merah cerah itu, sekali lagi mengingatkannya pada kekuatan Raja Naga Laut. Meskipun dia telah menyadari kelemahannya dan mematahkan pedang Raja Naga Laut, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Jangan berpikir itu hanya celah kecil. Namun, itu langsung menghancurkan seluruh struktur senjata ilahi Asura. Akibatnya, kekuatan dan kekokohannya menurun drastis. Jika dia berhadapan dengan seseorang sekuat Raja Naga Laut Tinta, itu bahkan bisa menjadi kelemahan fatal. Meskipun hal itu dapat diperbaiki secara perlahan dengan darah. Namun, Li Qingshan sudah berencana untuk beralih ke senjata lain. Pedang itu lebih cocok untuk menghancurkan yang lemah, bukan untuk melawan lawan yang kuat. Secara khusus, tampaknya sangat tidak berdaya melawan lawan tanpa garis keturunan seperti Raja Naga Laut. Tadi, kalau dia terus bertarung, bilah pedangnya pasti patah. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat mengeluarkan senjata ilahi Asura yang lebih kuat dari altar persenjataan Asura, tetapi di mana aku dapat menemukan sejumlah besar senjata untuk dikorbankan. Li Qingshan memikirkannya sambil menyarungkan pedangnya. Untuk mendapatkan Tiger Fang, dia telah mengorbankan semua senjata yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Jika dia menginginkan senjata yang lebih kuat, dia akan membutuhkan pengorbanan yang lebih banyak dan lebih baik. Terserahlah, aku akan kembali dan mencari Little N dulu. Li Qingshan bergerak cepat melalui gua-gua bawah tanah yang kusut, mengepakkan sayapnya dan terus melaju. Dia segera kembali ke wilayah prefektur Sungai Jernih. Tiba-tiba, dia teringat petualangan yang pernah dia lalui di sini di masa lalu dan tidak bisa menahan senyum. Aku penasaran bagaimana rencana Raja Roh Jangkrik Emas untuk naik tahta. Dia bahkan berkata ingin memberiku hadiah. Aku penasaran apakah hadiah ini dapat membantuku membunuh naga. Dia berbalik dan tiba jauh di bawah tanah. Di kota Cobweb lama, ukiran yang ditinggalkan oleh para pengembara malam telah sepenuhnya ditutupi oleh sutra laba-laba yang bersilangan. Itu telah menjadi sarang laba-laba sejati. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Ki iblis yang meresap mengandung kekejaman dan keganasan yang sudah dikenalnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang terlihat, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Memikirkan kenangan indah masa lalu, dia mengetuk dinding sambil tersenyum. Lord kecil, apakah kamu di sana? Suaranya bergema di seluruh gua, membangkitkan getaran sutra laba-laba. Dalam sekejap mata, suara-suara getaran itu menjadi satu. Di tengah jaring laba-laba yang besar, kepompong raksasa yang terbungkus sutra laba-laba tiba-tiba terbelah. 8 mata hijau hantu menyala dalam kegelapan. Bulan utara, Helika Verparosa muncul kemudian. Wajahnya yang mempesona dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat berjalan menuju Li Qingshan. Gaunnya yang hitam legam berkibar di belakangnya, seolah-olah dia akan melayang pergi. Li Qingshan melangkah ke jembatan panjang dari sutra laba-laba dan menyambutnya. Dia membuka lengannya dan memeluknya. Kamu juga telah melewati kesengsaraan surgawi ketiga. Tahukah kamu, aku selalu menunggumu. Aku selalu menunggumu menjadi makananku. Senyum Helika Verparosa tiba-tiba menjadi ganas dan ganas. Dia menggigit leher Li Qingshan. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Dia ingin sekali melihatnya meratap dan memohon belas kasihan. Apakah rasanya enak? Tanya Li Qingshan. Anda. Ekspresi Helika Verparosa berubah drastis.
Ia menyadari bahwa taringnya yang tajam tidak dapat menembus kulitnya. Kekuatan yang berasal dari lengannya semakin kuat. Ia segera menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengubah kulitnya menjadi perak. Namun, ia terkejut karena tidak dapat menghentikan lengannya yang perlahan mendekat. Tiba-tiba dia teringat kalimat pertama yang diucapkannya saat mereka bertemu. Kamu juga telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Mungkinkah dia telah menjadi Raja Iblis? Hentikan, kita baru saja bertarung dengan Raja Naga Laut dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Saat ini, pria cenderung melakukan kekerasan. Ingatanmu benar-benar buruk. Raja Naga Laut, Helika Verparosa terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan dengan tidak percaya. Dia telah berada di Qingzu selama bertahun-tahun dan tahu betapa mengerikannya Raja Naga Laut. Bahkan jika dia telah menjadi Raja Iblis, dia tidak akan berani bertarung dengan Raja Naga. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan melupakan rasa sakit di tubuhnya. Ngomong-ngomong, sepertinya aku sudah memberitahumu bahwa jika kau berani menyerangku lagi, aku akan membunuhmu. Aku hampir lupa, jadi sebaiknya kau mati saja. Mata Li Qingshan menyipit dan dia tiba-tiba mengerahkan tenaga. Helika Verparosa menjerit sedih. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara terpelintir. Dia ingin menggunakan kekuatan supernatural barunya setelah menjadi Raja Iblis, tetapi di bawah tatapan mata merah itu, dia merasa tidak bisa menolak. Dia tidak berani menolak. Dan sampai saat ini, dia masih belum mengeluarkan aura iblis apapun. Dia sudah tidak melihatnya selama puluhan tahun. Monster macam apa dia sekarang? Tiba-tiba dia teringat perkataan Raja Roh Jangkrik Emas setelah dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Saat itu, dia hanya ingin menghapus rasa malu dan membunuh serta melahapnya. Lol, meskipun kau sudah menjadi Raja Iblis, jika kau bertemu dengannya lagi suatu hari nanti, jangan pernah menyerangnya. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ingat ini. Aduh, raungan harimau itu penuh dengan kekerasan. Sosok kecil menerkam keluar dari kepompong raksasa itu. Dari mana setan kecil ini datang? Li Qingshan dengan santai mencengkeram leher sosok itu. Sosok itu adalah seorang gadis kecil dengan aura iblis di sekujur tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang ditenun dari sutra laba-laba. Matanya terbuka lebar dan ekspresinya sangat garang. Dia berjuang sekuat tenaga di tangannya. Dia juga memperhatikan bahwa gadis kecil ini memiliki ekor harimau samar di wajahnya. Di belakangnya ada ekor harimau yang melengkung. Mata merahnya bahkan lebih familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bulan Utara, jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Namun, harimau yang ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Li Qingshan melambaikan tangannya. Helika Verparosa terbang mundur. Dia merobek sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam dinding batu. Namun, dia merasa lega. Dia merasa seolah-olah baru saja selamat dari bencana. Saat itu, ketika janin di dalam perutnya bergerak, dia ingin langsung membunuhnya. Raja Roh Jangkrik Emaslah yang mencegahnya. Dia berkata kepadanya, jangan remehkan anak ini. Besarkan dia dengan baik. Di masa depan, dia mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Gadis kecil itu terkejut. Dia belum pernah melihat pria yang begitu menakutkan sebelumnya. Namun, dia menatap Li Qingshan tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Li Qingshan menatap gadis kecil itu. Ia merasa bahwa gadis itu memiliki aura yang sama dengan Helika Verparosa. Namun, ada aura lain yang lebih kuat dan ganas. Terlebih lagi, aura itu sangat familiar. Itu adalah aura Tiger Demon. Selain itu, ada perasaan bahwa mereka terhubung oleh darah. Nasib mereka saling terkait. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Namun, dia masih merasa bahwa itu sedikit tidak nyata. Gadis kecil ini putriku. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia baru saja berjanji pada Han Qiongzi bahwa dia tidak akan punya anak di luar nikah. Lalu, satu anak lahir. Selain itu, anak itu lahir dari Helika Verparosa yang menyebalkan ini. Ini benar-benar lelucon besar. Benar sekali. Dia adalah putri kandungmu. Suara Raja Roh Jangkrik Emas terdengar di benaknya. Tampaknya ada sedikit senyum di dalamnya. Apakah ini sebuah kejutan? Li Qingshan menghela napas dan melepaskan cengkramannya pada leher gadis kecil itu. Ia berlutut dengan satu kaki dan menatap matanya. Ia bertanya, siapa namamu? Pergi ke neraka, kamu punya kepribadian, sama sepertiku. Mata Li Qingshan terfokus. Dia melepaskan aura iblis harimau dan bertanya, siapa namamu? Aku dipanggil gadis harimau. Gadis kecil itu merasakan rasa hormat yang naluriah. Pria di depannya memberinya rasa keakraban yang istimewa. Ekspresi kosong muncul di wajahnya. Dia menatap Helika Verparosa untuk meminta bantuan. Apakah kamu tahu siapa aku? Li Qingshan menunjuk hidungnya sendiri. Siapakah kamu? Tanya gadis harimau itu dengan suara tegas. Aku ayahmu. Li Qingshan tertawa. Aku ibumu, kata gadis harimau itu dengan marah. Bajingan, Li Qingshan mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya dengan lembut. Kau masih belum tahu apa-apa, jadi aku akan mengampunimu kali ini. Dia berteriak pada Helika Verparosa. Jelaskan padanya dengan jelas. Ajari dia beberapa tata krama. Helika Verparosa mencibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Qingshan menunjuk kakinya. Cepat ke sini. Jangan pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau punya jimat ini. Helika Verparosa berjalan mendekat dan membawa gadis harimau itu ke samping. Jangan salahkan dia. Dia orang yang kasar dan mudah marah. Sulit bagiku untuk menyelesaikannya dengan dharmaku, kata Raja Roh Jangkrik Emas. Dia hanya mewarisi garis keturunan iblis harimau. Li Qingshan bergumam pelan. Beberapa garis keturunan di tubuhnya digabungkan menjadi satu dengan mengandalkan 9 transformasi iblis dan dewa. Selain itu, ada banyak konflik di antara mereka.
Masuk akal jika hanya mewarisi satu garis keturunan. Namun, kekejaman dan keganasan Helicopter Parosa dipadu dengan keganasan dan keganasan Tiger Demon membuat sulit bagi anak baik untuk lahir. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Dia punya jalannya sendiri untuk dilalui. Dia sudah sangat beruntung dibandingkan monster biasa. Kamu belum naik. Chapter 1019. Teruskan ke Chapter 1020. Li Qingshan tersenyum dan berkata, bantuanku sangat mengesankan. Raja Kerang Laut Meraj naik ke surga begitu dia melihatku, dan Raja Pohon Beringin menjadi dewa belum lama ini. Kau telah menemukan orang yang tepat untuk mencariku. Hehe, kurasa begitu. Apakah kau mengenal Raja Belalang Terbang? Tanya Raja Roh Jangkrik Emas. Siapa di Qingzu yang tidak tahu? Aku punya dendam yang dalam padanya. Saat aku melampaui kesengsaraan dan naik ke surga, dia pasti akan datang untuk menghancurkannya. Aku butuhmu untuk melindungiku. Kalian berdua punya dendam. Li Qingshan sangat bingung. Raja Roh Jangkrik Emas dan Raja Belalang Terbang adalah Raja Setan dari 72 jalan, dan mereka berdua adalah serangga, jadi mengapa ada dendam di antara mereka? Dan sekalipun ada dendam di antara mereka berdua, dengan kehati-hatian Raja Belalang Terbang, dia tidak akan mengambil risiko. Dia telah mempermalukan Raja Belalang Terbang di kota prefektur Sungai Jernih, namun Raja Roh Jangkrik Emas tidak datang sendiri untuk membalas dendam. Raja Roh Jangkrik Emas adalah salah satu Raja Daemon Puncak dari 9 provinsi. Kau mungkin tidak tahu, tapi awalnya kami adalah teman baik. Penahanannya di Aula Penindasan Iblis di Biara Chan milik Deva Naga adalah rencanaku. Suara Raja Roh Jangkrik Emas yang merdu seperti bayi terdengar samar-samar, seakan mengenang masa lalu yang jauh. Pengkhianatan. Li Qingshan akhirnya mengerti. Tidak heran Raja Roh Jangkrik Emas begitu yakin bahwa Raja Belalang Terbang akan datang untuk menggagalkan rencananya. Kebencian ini sedalam gunung dan sedalam lautan. Jika dia adalah Raja Belalang Terbang dan telah ditekan selama ribuan tahun, dia tidak akan bisa menoleransi orang-orang yang mengkhianatinya dan naik ke alam surgawi dengan begitu mudah. Bahkan jika dia tahu bahaya yang terlibat, dia tidak akan bisa menoleransinya. Dia pasti akan mencoba menghentikan mereka. Dibandingkan dengan itu, dihina dan membunuh beberapa klon bukanlah masalah besar sama sekali. Benar sekali, akulah orang yang menipunya agar masuk ke Aula Penindasan Iblis. Setelah itu, identitasmu terbongkar, dan kau dikeluarkan dari biara. Ya, untuk apa repot-repot? Li Qingshan mengerutkan kening. Jika dia tidak diusir oleh biara Chan dari Deva Naga, Raja Roh Jangkrik Emas akan mampu mempelajari nyanyian Deva Naga. Mungkin dia akan mengalami kesengsaraan dan naik ke surga sejak lama. Aku tidak punya pilihan lain. Raja Roh Jangkrik Emas mendesah, tetapi pikirannya tetap teguh seperti sebelumnya. Bahkan jika dia harus memilih lagi, itu akan tetap sama. Kalau begitu, mengapa kau tidak pergi ke tempat lain untuk menjalani kesengsaraan? Bukankah kau berteman dengan Raja Pohon? Dengan dia yang mengawasimu di Provinsi Mist, bahkan Raja Lokas yang terbang tinggi pun tak akan tahan padamu. Saya tidak punya pilihan. Mengapa? Karena aku adalah seorang penganut agama Buddha. Aku tidak bisa membiarkan dia membantai rakyat jelata. Lebih penting daripada melompat keluar dari sumur. Li Qingshan tampak terkejut. 2 kali dia mempertaruhkan jalur kultivasinya. Dia tidak ragu mengkhianati sahabatnya hanya untuk menghentikannya membantai manusia. Ini adalah cinta yang luar biasa yang melampaui ras. Bahkan para pembudidaya manusia tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan Raja Belalang demi manusia biasa. Kamu tidak perlu terlalu menghargaiku. Jika dia mengabaikannya, itu menjadi iblis di hatiku. Sebaliknya, hal itu tidak membantu untuk melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Dari semua hal di dunia, hanya hati yang tidak bisa lepas. Karena dia memiliki hati yang penuh belas kasih, dia hanya bisa melakukan hal-hal yang penuh belas kasih. Itulah sebabnya saya bilang saya tidak punya pilihan lain. Suara Raja Roh Jangkrik Emas terdengar tenang. Ia tidak merasa kesal karena biara Chan di Deva Naga diusir, dan ia juga tidak memiliki harga diri seorang pahlawan. Seolah-olah ia melakukan sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Li Qingshan merasa kagum, bukan karena belas kasihan Raja Roh Jangkrik Emas, tetapi karena dia tidak punya pilihan lain. Sepanjang hidupnya ia hanya digerakkan oleh hatinya, tak peduli untung ruginya, dan menerima segala takdir dengan tenang. Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih, ucap Raja Roh Jangkrik Emas. Aku tidak akan meninggalkan Provinsi Hijau dalam waktu dekat. Beritahu aku saat kau naik, dan aku akan segera bergegas ke sana. Oh benar, di mana hadiahku? Kau hanya akan memilikinya saat waktunya tiba, tapi karena kau sudah datang, aku akan memberikan pedang ini kepadamu. Seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari magma, menembus bumi. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan meraih cahaya dingin itu, mengayunkannya. Itu adalah bilah yang belum diasah. Tidak ada hiasan yang tidak perlu, tetapi tampak sederhana dan hikmat, memiliki sifat penganut agama Buddha. Memegangnya di tangannya, bahkan pikirannya menjadi hikmat. Itu adalah harta karun penganut agama Buddha yang sangat langka. Ini adalah pedangku. Ketika pertama kali datang ke biara Chan Deva Naga, awalnya aku ingin diam-diam mempelajari metode kultivasi Buddha dan memperkuat kultivasiku. Jika aku punya kesempatan, aku ingin menghancurkan biara Chan Deva Naga dan memberikan pukulan telak pada komunitas kultivasi manusia di Provinsi Hijau. Namun, seiring dengan peningkatan kultivasi saya mulai ragu. Guru saya memberikan pisau ini kepada saya. Pedang ini tidak digunakan untuk beradu dengan orang lain. Sebaliknya, pedang ini digunakan untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan kekhawatiran, jadi pedang ini disebut pemisahan kepicikan. Nama yang bagus. Li Qingshan mengangkat bilahnya, dan cahaya keemasan menerangi gua itu. Bahkan tanpa penindasan metode penindasan laut milik penyuruh, hati iblisnya menjadi tenang. Dari sudut pandang kultivasi, pemutusan kepicikan, bahkan lebih berharga daripada taring harimau.
Sayangnya, hal itu tidak terlalu berguna baginya. Karena ia tidak memiliki penyesalan dalam hati iblisnya, yang bisa ia lakukan hanyalah berjalan di jalan ini sampai akhir. Dibandingkan dengan menghilangkan kekhawatirannya, ia ingin lebih banyak membunuh musuh yang kuat. Kepicikan memutuskan. Helika Verparosa berseru kaget. Setelah mengikuti Raja Roh Jangkrik Emas selama bertahun-tahun, dia jelas mengenali bilah pedang itu. Dia tidak pernah menyangka Raja Roh Jangkrik Emas benar-benar akan memberikannya kepada Li Qingshan. Berpikir kembali pada kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkannya, pikirannya tentang balas dendam perlahan memudar. Para daemon memuja yang kuat. Dia telah membuktikan kekuatannya. Alhasil, dia berjalan menghampiri gadis harimau itu. Gadis harimau itu mendongak ke arah Li Qingshan. Wajah mungilnya dipenuhi kengganan, tetapi setelah dipelototi oleh Helika Verparosa, dia tetap berteriak dengan tegas, "Ayah!" Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Ini berbeda dengan memiliki anak angkat. Ini adalah garis keturunannya. Darahnya mengalir melalui tubuh gadis kecil ini, jadi dia secara alami merasakan kasih sayang padanya. Dia melirik Helika Verparosa. "Kau telah mengajariku dengan baik. Aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Aku tidak akan menyerangmu lagi," kata Helika Verparosa. "Apapun yang kamu mau." Li Qingshan menoleh ke gadis harimau itu dan berkata, "Meskipun aku ayahmu, aku tidak bisa memberimu apapun selain garis keturunan ini. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Aku tidak ingin kau memberiku apapun. Aku sendiri sangat kuat," kata gadis harimau itu. "Benarkah? Seperti yang diharapkan dari putriku." Li Qingshan tersenyum tipis. Dengan suara berdenting, dia mencabut taring harimau dari pinggangnya. Bersama dengan kekesalan yang memilukan, dia menggantungnya di depan gadis harimau itu. "Pilih satu." Kedua bilah pedang itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Temperamennya pasti akan sangat terpengaruh. Dia tidak hanya akan memilih bilah pedang, tetapi juga jalan hidupnya. Jika dia memilih Severing Vexation, dia dapat mewarisi kebijaksanaan Buddha dari Golden Cicada Spirit King. Dia akan secara bertahap mengendalikan temperamennya dan tidak lagi bersikap kasar dan mudah marah. Namun jika ia memilih taring harimau, ia akan menempuh jalan Asura. Ia akan bertarung dan membantai sampai akhir, mengaktifkan sepenuhnya darah iblis harimau di dalam tubuhnya. Sebelum Li Qingshan selesai berbicara, gadis harimau itu menerkam ke depan dan meraih taring harimau. Kemudian, dia kembali ke posisi semula. Matanya berbinar saat dia memainkan, kekesalan yang memilukan, dengan penuh kasih sayang seperti anak kecil yang telah mendapatkan mainan favoritnya. "Bukankah kau bilang kau tidak menginginkan barang-barangku?" Li Qingshan tersenyum saat menyarungkan pedangnya. Sarung pedang yang dibuat sendiri oleh Raja Pohon Beringin secara alami berubah bentuk dan menelan, kekesalan yang memilukan, ke dalam sarungnya. Gadis harimau itu tersipu dan cemberut. "Aku tidak memintamu. Kaulah yang bersikeras memberikannya padaku." Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.